ayat-ayat Allah itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Di saat kita melihat langit terbentang luas, dan itu merupakan ayat tanda kebesaran Allah, semestinya bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah. Di saat kita lihat gunung berbaris rapi, dan itu juga merupakan ayat kebesaran Allah. Ketika kita melihat laut terbentang luas, itu merupakan ayat tanda kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, shalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Segala jenis puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan atas kealiman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berkuasa di atas segala kelemahan kita. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dengan ini tidak ada jalan, tidak ada peluang, tidak ada bab dan tidak ada surah bagi kita untuk sombong kepada Allah, sombong kepada sesama kita manusia. Mana wujud bukti manusia itu sombong kepada Allah? Jelas. Manusia yang tidak mau ibadah kepada Allah itu jelas-jelas orang yang menentang dan sombong kepada Allah. Kendaki pun mulutnya tidak mengatakan dia sombong kepada Allah, tetapi tingkah laku dan perbuatannya itu mencerminkan kata-kata menentang kepada Allah. Dan mana manusia itu sombong kepada manusia yang lain? Ada beberapa manusia itu sombong kepada manusia yang lain. Yang pertama, terkadang manusia itu sombong karena harta bendanya. Dia memperoleh kekayaan, terkadang-kadang dia sombong kepada orang yang fakir dan miskin. Yang kedua, manusia itu sombong karena jabatannya, sehingga dia sesuka hatinya berbicara kepada masyarakat dan rakyat. Dan yang ketiga, manusia itu sombong adakala dengan ilmu pengetahuannya, sehingga dia mudah membodoh-bodohkan orang, bahkan menyesatkan sesuatu yang diperbuatkan orang. Lalu pertanyaan yang singkat, kenapa manusia itu bisa sombong? Lantaran dia tidak tahu hakikat dirinya. Dia tidak mengetahui kebenaran dirinya itu siapa. Sungguh kalau kita tahu hidupnya kita ini karena dihidupkan Allah, wujudnya adanya kita ini karena diadakan Allah, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menanamkan bibit kesombongan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marahan." Jangan engkau berjalan di atas muka bumiku hal keadaan sombong. Salawat berangkaikan salam kita aturkan pahalanya kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan limpahan selawat yang kita bacakan senantiasa kelak nanti di hari akhirat dan penuh harapan kita tercurah kepada kita melalui pintu syafaat baginda Rasul, yang mana pada hari itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, la yadillu, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan daripada manusia yang lain melainkan pertolongan baginda Rasul. Rasa kasih sayang manusia kepada manusia yang lain ketika itu Allah cabut. Rasa kasih sayang orang tua kepada anak ketika itu Allah ambil. Demikian juga sebaliknya. Rasa kasih sayang suami kepada istri ketika itu Allah cabut. Begitu juga sebaliknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dunia ini pada hari ini terkadang-kadang jelas terbukti bahwa anak kita itu melakukan kesalahan, terjerat kasus narkoba, terjerat kasus pencurian, terjerat kasus perjudian, maka diseret ke kantor polisi. Kita sebagai orang tua, saya yakin dan percaya bila ada barang yang kita jualkan, bahkan kita rela menjualkan atau menggadaikan tanah kita untuk menebus anak kita di kantor polisi agar supaya jangan susah sekali. Hal yang wajar karena timbul rasa kasih sayang kepada anak itu. Tapi ingat, di saat kita murajaah kembali kepada Allah yang dinamakan padang mahsyar ketika itu, semua kasih sayang manusia Allah ambil. Hanya ketika itu syafaat baginda Rasulullah yang tercurah kepada manusia yang benar-benar dipilih oleh baginda Rasul, yang menjadi pengikut setia beliau, atau kata lain dikatakan dengan umat baginda Rasul. Kepada keluarga dan sahabat beliau yang ikut serta menegakkan agama Allah, akhirnya salam sejahtera kepada para alim ulama sekalian. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, kalau dipertanyakan orang tentang iman kepada kita, dan saya yakin semua kita mengakui bahwa diri kita beriman kepada Allah. Jangankan kita yang hari ini kesempatan untuk bermudia kepada Allah pada hari Jumat, semestinya ada saudara kita yang hari ini juga terkadang disibukkan dengan perbuatan mereka, disibukkan dengan pekerjaan mereka, disibukkan dengan dagang mereka, sehingga mereka tidak sempat melakukan ibadah sholat Jumat pun mereka juga mengaku diri yang beriman kepada Allah. Lalu siapakah sebenarnya orang-orang beriman itu dan keimanannya yang langsung diakui oleh Allah kebenarannya? Kalau mengaku diri beriman boleh saja. Kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, boleh, silakan. Tetapi adakah iman yang kita akui itu sudah dibenarkan oleh Allah, sudah diakui oleh Allah? Lalu siapakah mereka itu imannya yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hal ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau kita artikan dengan bahasa kita lebih kurang, kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya, sungguh, pasti orang-orang yang beriman itu, kata Allah, pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan asma Allah, apabila dilantunkan kumandang azan, wazilat qulubuhum, menyambar, bergetar hatinya, merespon hatinya apa yang disebutkan orang. Bagaimana kadar keimanan kita? Adakah di saat orang menyebutkan asma Allah, bagaimana reaksi hati kita di saat kita dengarkan asma Allah disebutkan orang? Ini menurut kadar keimanan kita. Dan Allah sudah membenarkan bagi orang yang beriman itu pasti disebutkan asma Allah itu bergetar, menyambar hatinya. Kenapa hati bergetar? Karena hati itu mengetahui, mengenal
apa yang disebutkan orang tersebut. Kenapa hati bergetar? Karena hati itu menyimpan rasa cinta kepada Allah yang telah disebutkan orang asmanya itu. Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Ini yang pertama, imannya yang diakui Allah kebenarannya, yaitu bila disebutkan asma Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyas alaihim ayatu zadatuhum iman. Yang kedua, apabila disebutkan asma Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ayat Allah bukan hanya saja Al-Quran 30 juz, 114 surat. Sebagian ulama berpendapat 6.666 ayat. Ayat-ayat Allah itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Di saat kita melihat langit terbentang luas, dan itu merupakan ayat tanda kebesaran Allah, semestinya bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah. Di saat kita lihat gunung berbaris rapi, dan itu juga merupakan ayat kebesaran Allah. Ketika kita melihat laut terbentang luas, itu merupakan ayat tanda kebesaran Allah. Maka di saat kita melihat fenomena alam ini juga merupakan ayat tanda kebesaran Allah, maka semestinya zadathum imana, bertambah keimanannya. Dan ini ciri orang beriman yang kedua, dan imannya langsung Allah mengakui kebenarannya. Imannya langsung Allah mengakui kebenarannya. Tidak berhenti di situ. Orang beriman yang ketiga kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan mereka tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Dan ini pernah dikisahkan di saat Nabiullah Isa alaihissalam, ketika dia mendapatkan ibunda tercinta telah meninggal dunia kepada Allah, maka Nabi Isa bermunajat, ya Allah, hidupkan ibuku kembali, karena saya belum sempat mendengar pesan terakhir, wasiat apa yang telah disampaikan ibuku. Biiznillah, dengan izin Allah, Siti Maryam bangkit ketika itu. Hanya Nabi Isa berkata 3 perkara. Tidak Nabi Isa mengatakan, ibu di mana harta warisan, ibu di mana uang kau simpan, bukan. Hanya 3 perkara. Pertama, Nabi Isa mengucapkan salam kepada ibunda tercinta. Yang kedua, Nabi Isa mengatakan, ibu telah kembali kepada Allah, saya seorang diri, tidak punya saudara. Lalu bagaimana saya ini selanjutnya, wahai ibuku? Maka Siti Maryam menjawab, anakku, tawakal engkau, serahkan dirimu bulat-bulat kepada Allah, bergantunglah kepada zat yang sempurna. Jangan sekali-kali engkau bergantung kepada hartamu, jangan sekali-kali engkau bergantung kepada jabatanmu. Karena kadang-kadang kebanyakan kita tergantung kepada bos kita atau kepala kita daripada sebuah instansi tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu semua asbab mendatangkan rezeki kepada kita, tetapi rezeki itu mutlak dari Allah. Maka ahli sufi berkata, jangan bergantung kepada sebab dan jangan buangkan sebab itu. Ikhtiar itu hukumnya wajib, mendapat itu hukumnya harus. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, tidak hanya berhenti 3 perkara dikatakan beriman. Ayat yang kedua dikatakan Allah, orang beriman tersebut alladzina yuqimunas shalah, orang yang sudah mencintai Allah bergetar hatinya, orang yang sudah melihat ayat Allah bertambah keimanannya, orang yang sudah berserah diri dan bertawakal kepada Allah, akhirnya yuqimunas shalah, dia tetap dalam keadaan mendirikan sholat. Sholat adalah merupakan salah satu amalan yang sangat penting dalam agama kita. Karena kata Rasul, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang daripada agama. Semua kita sudah tahu sholat itu tiang agama, tapi sedikit di antara kita yang tahu
tiang sholat itu apa. Banyak di antara kita bisa mengerjakan sholat. Anak-anak SD pun mampu mengerjakan, bisa mengerjakan sholat. Tapi sedikit di antara kita mengetahui hakikat sholat itu apa. Karena ayat dalam Al-Quran semua menganjurkan dan memerintahkan kepada kita, aqimus sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat, bukan perbuat sholat, dirikan sholat. Maka sungguh tidak akan bisa kita mendirikan sebuah bangunan kalau tidak ada tiangnya. Maka sungguh kita tidak akan bisa mendirikan sholat kalau kita tidak tahu tiang sholat itu apa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiang sholat hanya ada dua perkara. Yang pertama khusyuk, dan yang kedua hudur hati kepada Allah. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu tetap anggota dalam sholat. Berapa anggota dalam sholat? Ada 3 perkara anggota dalam sholat. Yang pertama pekerjaan hati, yang kedua pekerjaan lidah, yang ketiga pekerjaan anggota. Maka apabila ada orang sholat kemudian mulutnya tidak membaca bacaan sholat, maka sholatnya otomatis ketinggalan pekerjaan. Kalau ketinggalan pekerjaan dalam sholat, maka otomatis sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Kalau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah, maka sholatnya tidak berbekas dalam kehidupannya. Habis sholat, maksiat merajalela. Habis sholat, korupsi di kantornya. Habis sholat, sesuka hatinya berbicara kepada orang lain. Buah nilai hasil daripada sholatnya tidak ada. Kenapa? Karena saat mendirikan sholat belum sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Yang kedua, tiang sholat tadi hudur hati kepada Allah. Apa makna hudur hati kepada Allah? Hatinya itu dalam sholat tidak lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Ma'un dijelaskan, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka, nerakawilah bagi orang yang sholat lalai dalam sholatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah bangga kepada kita yang sudah sholat. Perbaiki sholat kita. Jangan pernah bangga kita yang sudah rajin ke masjid. Perbaiki niat kita. Karena perbuatan amal ibadah kita itu terkadang-kadang tidak mampu membeli surga Allah. Jauh sekali kalau amal ibadah itu tidak didasarkan, tidak dilandasi dengan nilai keikhlasan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak berhenti dengan sholat. Kembali orang yang beriman, kata Allah lanjutan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan infakkanlah, berikanlah sebahagian sedikit hartamu. Allah meminta sedikit, infakkan di jalan Allah. Lalu kita renungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita bantu untuk agama Allah ini. Harta terbagi 3. Harta yang kita makan jadi kotoran. Harta yang kita simpan ketika kita meninggal dunia akan menjadi rebutan. Bahkan baju yang kita pakai ini pun akan berebut orang yang memintanya. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, sesungguhnya itulah harta yang kembali kepada kita, yang dapat membantu kita, yang dapat mengendarai kita nantinya di saat ihdinas siratal mustaqim, di saat kita meniti jembatan siratal mustaqim itu. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Ayat yang keempat, Allah mengatakan kreator-kreator yang di atas disebutkan, ulaika humul mu'minuna haq. Mereka itulah yang memiliki iman yang hak, iman yang benar. Mereka siapa? Mereka disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Mereka apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Mereka yang bertawakal kepada Allah. Mereka yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya. Mereka sebahagian rezekinya dia infakkan di jalan Allah. Allah menjawab, Allah menjamin, Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haq. Mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman, yang hak kebenaran imanannya. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pengakuan kita orang yang beriman kepada Allah,
pengucapan kita, kita beriman kepada Allah, kita tergolong kepada orang-orang yang diakui oleh Allah keimanan kita. Demi Allah, hanya orang imannya benar menurut Allah selamat dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri.